adalah nafas kehidupan. Doa adalah nafas kehidupan. Ketika kita tidak berdoa, tetapi Tuhan sudah menganggap kita sudah mati karena tidak berdoa. Sarupa mati kita tunda sada-sada wasana. Ngasoni kita jurumi Tuhan moloso sifatnya. Tuhan mengajar kita agar kita selalu berdoa, karena berdoa dapat merubah segala sesuatu. Benarkah saudaraku? Jadi yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus tutup mata berdoa? Supaya kita lebih konsentrasi. Benar saudaraku? Mengapa kita tidak begini-begini? Kalau kita begini-begini, kita tidak konsentrasi. Ya, ini lelucon tetapi bisa terjadi. Ada raja adat, tahu raja adat? Di mana-mana dia dipanggil. Mau pada si pahuta pun berpesta, dia berada sinaga tetap dia dipanggil. Karena dia raja adat. Ama mengerti si pahutari, sama. Ya, jadi di mana-mana dia dipanggil. Jadi dia sudah paham dengan adat ini. Dan dia selalu berdoa tapi tidak pernah tutup mata. Suatu saat pesta dia lama, martukul. Jadi walaupun martukul karena mengatasi nama itu ada nama keluarnya. Mereka ini beda karena di sini. Lalu dia berdoa. Kalian mereka kasih pahutan nama. Dia berdoa, matang yang mahita. Dia buka mata, matang yang mahita. Kali Tuhan Jehovah di bata nama nami, di sodo kami nama hula-hula berburu. Banyak lewat anjing, dia semakin ragu. Alami Tuhan, makin mendekat anjing ini mengalang nama warna. Ngayon yang diterkam dia nonatong ate-atena. Dekon ini nama, di sodo kami Tuhan. Kalau begitu maka kita terpengaruh oleh anjing yang berjalan. Mau dimakan, mau diapain, kalau dia tadi tutup mata, pasti konsentrasinya kepada Yesus, bukan kepada anjing yang lewat. Tabayakon coba. Jadi kita harus tutup mata dengan arti supaya kita lebih konsentrasi, memohon kepada Tuhan apa isi hati kita. Yang kedua, bagaimana doa yang benar? Kita harus mengatakan dengan tulus. Tulus. Tidak dipengaruhi apapun. Tidak dipengaruhi persoalan apapun. Contoh, anak tahu tadi malam dia diputuskan pacarnya. Lalu dia tadi pagi tidak berdoa. Dia saya timang yang ganti dong. Judul ditanya ngomong. Kita tulus dan mangele membujuk. Ikon ditoru do tangan mangido, itu ucapan orang Batak. Harus dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Tidak ada yang mau kita anggarkan di hadapan Tuhan, karena kita bagaikan debu di hadapan Tuhan. Mana yang kita ngasahun? Rupa yang cantik, harta yang banyak, kesehatan, jabatan itu berlalu semua. Tidak ada yang tidak berlalu. Tidak ada yang kita anggarkan di dalam hidup kita. Makanya tulus, rendah hati dan mangele. Katakan tadi dalam Alkitab kita, kalau kita sebagai manusia, sebagai orang tua, ada anak kita meminta roti, tidak mungkin kita kasih apa? Batu dan ular, tidak mungkin. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang benar-benar sahabat kita? Tapi kita harus rendah hati dan tulus. Jangan kita mau menyombongkan diri. Tuhan, Engkau tahu, aku kan orang baik. Aku kan hamba Tuhan. Aku kan seperti ini. Itu sama seperti Farisi. Lalu Tuhan berkata, doamu marnori-nori tangyangmu, merkajang-kajang tangyangmu, mamitori diri tangyangmu. Tidak perlu apa kita bangga-banggakan dalam hidup kita, karena Tuhan tahu siapa kita.
di hadapannya. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan tahu siapa kita. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada artinya untuk membenar-benarkan diri lewat doa kita, saudaraku. Mungkin kita nampakkan casing yang bagus di hadapan manusia, tetapi dengan di hadapan Tuhan kita harus mengaku segala dosa-dosa kita. Jangan ada yang menyimpan dosa-dosanya. Bermohonlah dengan tulus dan rendah hati. Yang berikutnya, saudaraku, kalau kita berdoa, mungkin dari pengalaman kita dan yang kita rasakan, ada 3 jawaban doa dalam hidup kita. Yang pertama sekali, kita berdoa, mungkin kita merasakan doa kita seperti memakan cabai. Wah, ini pedas. Saya makan cabai Malaysia lebih pedas dari cabai apa? Cabai Indonesia. Jadi doa kita tidak semua seperti makan cabai. Yang pertama sekali, ya bisa seperti makan cabai. Ya, ketika kita amin, kita rasakan, wah benar, ini buat orang tua. Mungkin orang tua pernah berkata, dan hal seperti ini. Ketika anak-anak sekolah kita meminjam uang, Tuhan, anakku butuh biaya, aku perlu uang, aku tidak punya duit, kasihlah tempatku untuk mengutang. Maka Tuhan pasti memberikan itu, karena betul-betul dibutuhkan oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita bilang, Tuhan berikan aku uang, aku mau beli baju, beli ini, aku pinjam dulu uang sianu, biar aku shopping kayak orang kaya. Kalau itu pasti tidak dikasih. Tapi banyak hal, banyak doa yang kita rasakan, begitu amin, Dia memberikan apa yang kita jawab. Termasuk ketika kita naik kendaraan, datang ke gereja ini, kasih aku keselamatan, jauhkan mara bahaya, maka tiba dengan selamat. Tentu jawaban doa kita adalah ya. Saudaraku, yang berikutnya ada juga jawaban Tuhan kepada kita ketika kita berdoa, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun baru nyata jawabannya. Kita disuruh di sana untuk tunggu ya, bersabar. Tuhan, aku sudah lama menunggu jodohku, mengapa tidak dikasih? Jawabannya, tunggu ya, sabar. Saudaraku, ada ilustrasi bagi tamat doa muda. Seorang pemuda yang selalu baik dari kecil, dia taat beribadah, rajin berdoa. Ketika dia sudah semakin dewasa, dia berdoa seperti ini. Orang tuanya bertanya, "Nak, apa yang kamu doakan?" Si pemuda berkata, "Ma, aku selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jodohku nantinya yang cantik, yang baik, dan yang bekerja." Dia kasih permohonan sama Tuhan yang cantik, yang baik, dan yang bekerja. Terakhir dia memohon karena di rumahnya pertanian, anakku udah berusia 30 tahun. Dia selalu berdoa agar Tuhan memberikan jodohnya yang cantik, yang baik, dan bekerja. Ya. Tiba-tiba suatu hari berikutnya dia berjalan, lalu ada seekor anjing menggigitnya. Dia digigit dan harus opname. Dia bertanya gini, "Tuhan, baru tadi malam berdoa di rumahku, apa yang kau berikan padaku? Aku berdoa engkau memberikan gadis yang cantik, tetapi malahan anjing menggigitku, sehingga aku akan opname di rumah sakit. Tapi Tuhan, aku terus berdoa kepadamu, karena doa dapat mengubah semua." Dia berdoa. Tiba-tiba datang seorang dokter yang cantik. Lalu mereka berkenalan. Itu anon ramah walakno. Lama tak kubuat waktu mereka sudah buta, mendadak dapat aku buat ilustrasi dong. Jadi ketika datang, dokter, udah lama di sini. Dia ramah orangnya, ramah. Jadi pendoa itu identik dengan keramahan.
ngalima jom budul gila bumi sampai bawa sana dan kenal. Sampai bawa sana dan isuk kumi sini ada bumi. Ay perubahan mulai. Mereka mulai. Kan jadi harus ramah, ya. Apalagi di sini pelayan-pelayan Tuhan yang akan ditabiskan, yang sudah ditabiskan, itu ciri khas orang pendua itu harus ramah. Welcome. Dan bohi-bohina kriminal kusipilo. Dan tidak lo kamu. Ayolah ramah kita kecormalin dosai nama saya. Itu terhibur doa karena cetak. Apalagi hasilnya tersebut memuaskan, tidak mengecewakan. Amin. Jadi itu ani dia ramah. Oh, saya dokter di sini. Ya, lanjut perkenalan dan jadilah menikah. Dia menikah dengan seorang dokter dengan hasil doanya sehingga nyata dalam topik minggu. Setiap orang yang meminta akan menerima. Tetapi saudaraku bukan seperti cepatnya tangan kita balikkan seorang memberi tangan sudah kena kaca wedang. Semua punya proses. Jangan begitu keluar nanti dari gereja ini dia minta jodohnya. Nang bilang udah dikasih dulu dokter. Lalu dia berdoa enggak berhasil. Semua punya proses saudaraku. Semua harus ada kesabaran. Tidak bisa terlalu banyak kriterianya. Namanya terlalu banyak ya. Terlalu cantik juga tidak bagus, terlalu pintar juga tidak bagus, terlalu baik tidak bagus. Artinya memang benar-benar apa yang kamu minta akan menjadi harapan dan keyakinan bagimu. Jangan banyak kali, apalagi cewek-cewek dan udah nggak panggilannya. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku pria yang pas-pasan. Mau pas-pasan menurut tua-tua, bah semua dia teh menengah ke bawah nih kan. Tapi menurut ibadah tahu, pas aku mau terbang ada jet pribadinya. Pas aku mau menginap di hotel berbintang 7 ada hotelnya. Pas-pasan itu kan. Pas aku mau makan di restoran ada restorannya. Dia banyak punya kriteria yang banyak-banyak kali. Tuhan tidak suka seperti itu. Memang Tuhan mengatakan minta, ketuk, cari. Tetapi sesuaikan dengan yang kita harapkan itu dengan perbuatan kita. Harus meminta, tidak meminta pun salah itu. Udah musono petani Tuhan. Pasu-pasu mah bumi nausa perhami benih yang kami sabut ini supaya bagus. Ingat petani ini mati kilau mana berbunyi. Tetapi setiap makan dia tidak pernah berdoa. Ini kan sudah didoakan waktunya berbunyi. Doa itu harus diminta saudaraku. Itu harus doa tangan itu. Ikut dilindungi, ikut ditutupi. Mudah-mudahan mesti jauh mama dokter. Karena dia tidak tahu berdoa. Jangan berdoa. Dia katakan seperti ini. Tuhan, ubotohani si boto seribu doho. Umalu doho sian pargoci. Pargoci nang sowak kami nunga di bawah. Pargoci main. Molo Tuhan Yesus ikomado. Di jalan tahun kita harus meminta saudaraku. Tapi ketika kita juga bertahun-tahun tidak menerima apa yang kita minta, jangan ganti tema doamu. Jangan abaikan doamu yang sudah dari awal kamu doakan. Teruslah mendoakan karena Tuhan berkata yang kedua tadi, bersabarlah anakku. Anu nunutima idola katana, nunutima boruku, nunutima anakku. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi
sering terlambat. Pertolongan polisi India sering terlambat. Tetapi pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun terlambat. Amin. Mungkin banyak yang kita doakan saudara, pasti. Dan itu harus. Jangan karena masih muda tidak banyak doanya. Harus. Apalagi doa pribadinya. Kalau doa syafaat sudah tertentu, bukan? Doa makan pun sudah tertentu. Makanya kalau disuruh makan, jangan doakan bangsa dan negaramu dan opungmu dan siapa-siapa. Doakanlah mana? Makanan itu. Anol-anol di dalam bersah mengalir. Doa pribadimu perpanjang di rumah. Molo matanya kau tutup Maria. Pitu, ya kan? Tubilut maholau, ke kamarlah pergi. Karena di sana akan ada apa? Ketenangan jiwa, konsentrasi. Karena tidak ada suara-suara yang mengganggu kita. Karena suara-suara pun bisa mengganggu konsentrasi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita, supaya umat Tuhan yang menjadi pendoa. Umat Tuhan yang menjadi pendoa. Karena lewat doa kita, ketika kita susah, hati kita bisa terhibur. Ketika kita hampir putus asa, terjatuh oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi, kita dikuatkan oleh doa kita. Kita dikuatkan oleh doa kita. Dan yang berikutnya, jawaban doa kita bisa saja dikatakan, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apalagi doa yang tidak benar. Tahu doa yang tidak benar? Karena suami karena pacarnya direbut temannya sendiri, lalu dia berdoa, Tuhan, lipat semai sitra lalai, adiribu kalek. Nama temannya secara lala namanya Sirlili. Lipat somai secara lala, adiribu alet. Mau nggak Tuhan menjawab doanya? Tidak akan. Kita akan malu oleh karena doa kita. Banyak lagi. Seperti saya dulu berdoa sama Tuhan supaya suami saya tidak dijemput dengan usia yang sangat muda. Tapi Tuhan berkata, oh sampai di sini. Berarti dia menjawab, tidak diberikan. Karena hal yang manis akan disediakan. Di balik duka itu akan ada sukacita. Dan inilah harapan orang yang berdoa, saudaraku. Orang yang berdoa itu dikuatkan oleh setiap apa yang dialaminya. Ayo kita nyanyikan dulu sama-sama, tidak usah diikuti musik dan song leader. Saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah,
Karena dia pendoa, dia tidak mengalami banyak masalah. Orang yang berdoa tidak lepas dari persoalan hidup, tapi dia kuat oleh karena kuasa Tuhan. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan ketika menghadapi persoalan apapun. Semoga kita menjadi umat Kristen yang berdoa tulus dan selalu konsentrasi. Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami merasakan kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kiranya kami selalu merasakan itu di dalam suka dan duka. Kami tahu lewat pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sedang bekerja membuat hidup kami lebih baik lagi. Kami tahu sehabis hujan akan ada pelangi. Biarlah itu akan kami imani lewat kuasa doa dapat mengubah segala sesuatu. Kiranya kami selalu tekun dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, apapun impian kami, kiranya semua untuk kemuliaan nama-Mu. Jika di antara kami ada yang berharap untuk menemukan jodohnya, biarlah Tuhan yang membuka jalan pertemuannya. Jika di antara kami merindukan keturunan, Tuhanlah yang memberkati benih dan rahimnya. Jika kami merindukan kesehatan, secara khusus buat saudara-saudara kami, Okunggian, Banjarnama, Banjarnama, Amang Rasman Situmorang, Amang Sat Sibute, Amang Togi yang Cekak. Biarlah semua kami serahkan kepada Tuhan. Sakit penyakit apapun yang mereka derita, kami tahu mukjizat-Mu masih banyak tersedia bagi orang-orang yang Tuhan akan berikan kesembuhan. Ya Tuhan, kiranya orang tua kami juga dalam keadaan sehat yang berada di Indonesia, lewat pekerjaan yang Tuhan berkati. Jika ada di antara kami yang merindukan agar Tuhan semakin memberkati kami lewat pekerjaan kami, biarlah Tuhan menunjukkan pekerjaan yang baik dan bagus, agar hidupnya lebih sejahtera. Bapa yang baik, Engkau berkati setiap program Kuriamu ini, secara khusus pada hari Minggu, untuk penabisan calon sintua menjadi sintua. Biarlah Tuhan yang memakai mereka lebih luar biasa, dan jangan mengandalkan hati dan pikirannya. Juga hari ini akan diadakan janji perkawinan buat saudara kami. Kiranya keluarga yang mau mereka tempuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan dan ucapan syukurnya, semakin diberkati menjadi berkat. Dan juga kami, anak-anak-Mu yang muda yang datang dari Indonesia, berikanlah kepada mereka hati yang selalu berserah diri kepada-Mu. Jika mereka mengalami banyak cobaan, biarlah lewat doanya mereka memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya berkat-Mu tidak akan terhalang. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.